Praktik-praktik keagamaan kuno yang ada seringkali sangat rumit dan dilakukan dengan penuh rasa hormat dan khidmat. Meskipun demikian, keberadaan praktik keagamaan ini turut menjadi kontrol sosial yang ampuh di masanya. Mereka secara luas memengaruhi populasi yang hidup pada masa itu. Namun, ritual-ritual khusus ini sudah tidak ada lagi saat ini. Meskipun sudah tidak ada lagi keberadaannya, namun ritual ini tetap saja menarik untuk dikulik. Faktanya, beberapa praktik keagamaan di zaman kuno telah memengaruhi beberapa aspek kehidupan yang ada hingga hari ini. Perawan Vestal Roma. Dalam agama Romawi, 6 pendeta perempuan melayani Dewi Perapian Romawi, Vesta. Gadis-gadis berusia antara 6 dan 10 tahun dengan orang tua dengan status sosial yang tinggi dipilih untuk menjadi pendeta Vestal. Bukanlah hal yang mudah, sebab selama 30 tahun mereka harus menjaga kesucian. Dan dari sinilah istilah perawan Vestal berasal. Praktik perawan Vestal diperkirakan berasal dari abad ke-7 sebelum Masehi. Para wanita ini adalah anggota masyarakat yang sangat dihormati. Mereka tinggal di perumahan mewah dan memiliki akses ke restoran mewah, bahkan kursi pilihan di teater. 10 tahun pertama pelayanan mereka dihabiskan sebagai seorang murid. 10 tahun berikutnya, para perawan Vestal bertanggung jawab atas sejumlah tugas di sekitar bait suci. Mereka akan menghadapi penganiayaan atau bahkan kematian jika tidak memenuhi tugas mereka. 10 tahun terakhir dari pelayanan mereka dihabiskan sebagai guru bagi para pendeta wanita yang baru terpilih. Meskipun beberapa menikah setelah 30 tahun masa kerja mereka berakhir, banyak juga yang tidak menikah. Tanggung jawab utama mereka yaitu merawat api abadi di kuil Vesta. Mereka juga harus merawat benda-benda di dalam kuil dan memimpin acara-acara keagamaan yang ada. Di atas segalanya, aturan utama yang harus mereka ikuti adalah tetap perawan selama 30 tahun. Jika mereka melanggar aturan itu, mereka akan dihukum mati. Dilarang menumpahkan darah perawan Vestal. Jadi, jika mereka melanggar sumpah kesucian mereka, mereka benar-benar akan dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Oracle Delphi. Oracle dari Delphi adalah peramal kuno paling terkenal yang dianggap menyampaikan nubuat dari dewa Yunani Apollo. Phthia, nama pendeta wanita yang menjadi peramal, diyakini dirasuki oleh Apollo sendiri. Setelah kematian seorang Phthia yang lain akan dipilih. Biasanya mereka adalah wanita yang berpendidikan tinggi yang berasal dari keluarga kaya. Para Phthia berlatih di kuil Delphi, kuil Apollo, yang dibangun pada abad ke-8 sebelum Masehi. Untuk bisa sampai di kuil itu, seseorang harus mendaki Gunung Suci Parnassus. Setibanya di lokasi, ia harus menyelesaikan serangkaian ritual untuk mempersiapkan diri dalam upacara itu. Untuk mendapatkan ramalan juga diperlukan pengorbanan hewan dan sejumlah besar emas. Selama konsultasi, peramal akan memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi kepulan asap dari kayu dan daun salam yang dibakar. Kemudian, sang peramal akan memasuki kondisi gembira di mana dia menerima bimbingan Apollo. Para ahli sekarang percaya bahwa kesadaran Phthia yang berubah disebabkan oleh menghirup gas alam dari garis patahan gunung berapi di dekatnya. Ucapan-ucapannya yang tidak masuk akal kemudian dituliskan dan diterjemahkan oleh para pendeta menjadi sebuah resep nasihat yang ambigu. Meski begitu, ambiguitas inilah yang membuat ramalan-ramalan itu begitu terkenal. Karena tidak spesifik, ramalan-ramalan itu dapat secara akurat diterapkan pada situasi apapun. Praktik ini mungkin terlihat konyol, tapi faktanya praktik ini memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah kuno, seperti memulai peperangan. Druid Celtic. Druid adalah bagian dari budaya Celtic dan Galia di Eropa. Budaya ini aktif terutama pada periode sekitar abad kedua sebelum Masehi hingga abad kedua Masehi. Para Druid dipilih dari kalangan terpelajar di antara bangsa Celtic kuno untuk bertindak sebagai perantara antara manusia biasa dan para dewa. Mereka juga bekerja sebagai guru, filsuf, hakim, dan ilmuwan. Para Druid dipisahkan ke dalam kelas-kelas yang berbeda,
yang ditandai dengan jubah berkode warna. Julius Caesar adalah salah satu sumber informasi tentang Druid. Menurutnya, tanggung jawab mereka meliputi bertanggung jawab atas pengorbanan, mengajar para pemuda, dan mengadili semua perselisihan pribadi dan publik. Karena Druid dibebaskan dari berpartisipasi dalam perang atau membayar upeti, banyak orang dengan penuh semangat menyerahkan diri atau anggota keluarga mereka untuk bergabung dengan Druid. Seiring berjalannya waktu, Druid menjadi tak diminati ketika dilarang oleh Kaisar Romawi Tiberius pada abad pertama Masehi dan pada abad kedua Masehi. Tradisi ini secara bertahap memudar setelah agama Kristen menggantikannya. Saturnalia. Io Saturnalia, yang berarti selamat Saturnalia, adalah ucapan yang akan Anda dengar di sepanjang jalan selama perayaan Romawi yang berlangsung selama seminggu. Di Roma, minggu itu dimulai dengan upacara keagamaan di kuil Saturnus, diikuti dengan perjamuan besar-besaran yang gratis dan terbuka untuk umum. Bahkan orang-orang yang diperbudak pun diberi kebebasan selama seminggu. Para budak juga menghadiri pesta serta merayakannya dengan hadiah dan anggur. Beberapa norma sosial lainnya dilonggarkan atau dicabut selama masa ini. Perjudian yang biasanya dilarang, diizinkan di depan umum. Selama Saturnalia, sudah menjadi kebiasaan untuk bertukar hadiah. Yang paling populer adalah lilin dan lampu minyak. Minum-minum juga merupakan bagian utama dari perayaan ini. Minggu penuh kegembiraan ini dimulai sejak 217 sebelum Masehi dan berlanjut hingga Kaisar Konstantin memeluk agama Kristen pada tahun 312 Masehi. Meskipun demikian, Saturnalia tidak pernah benar-benar hilang. Faktanya, perayaan ini terus memengaruhi cara kita merayakan Natal dan Tahun Baru hingga hari ini.